masakanku hari ini ikan ya. Nah, ini ikan asin teman-teman, tak kasih cabai hijau. Ya ini kayak ikan apa ya teman-teman, yang pedak, ikan pedak ya. Ini ikan pedak teman-teman, cuma ikan pedak ini kecil-kecil. Tak goreng dulu tadi, goreng kering, tak kasih cabai hijau. Ya, kamu kan nggak mau apa teman-teman, aku nggak mau ini ada jeruknya tuh, tak kasih jeruk. Tak kasih jeruk, tak kasih apa jenenge teman-teman, jahe. Itu jahenya kelihatan ya. Jadi ini ikan pedak. Aku beli ikan pedak yang plastikan itu kecil-kecil teman-teman. Isi berapa ya tadi? Isi 6 apa 7 nih kayak gini. Tak goreng pada hancur. Ya sudah gini. Ini kan asin, aku nggak pakai garam lagi, tak kasih gula aja tadi 1 sendok. Jadi sambelnya sambal manis ya. Ini sambelnya cabai hijau manis karena ikannya harus asin. Jadi sambelnya tak kasih manis. Gitu ya teman-teman. Tak kasih jahe. Supaya nggak amis, itu jahe kelihatan ya, tak kasih jeruk. Ini namanya ikan pedak cabai hijau. Yang satu aku bikin buncis. Ini buncis. Buncis tak kasih ayam. Tuh. Buncis ayam teman, asem-asem ya, asem-asem buncis tak kasih ayam. Sayur buncis tak kasih ayam. Gini ya, mantap teman-teman. Ini sayur buncis tak kasih ayam. Kita kasih cabai tadi, cabai berapa biji, 4 atau 5 kecil kayak gini tuh, tak belah jadi 2 cabai. Lihat kan teman-teman tuh, namanya nih asem-asem buncis ya. Kalau di tempatku asam-asam buncis, kalau di sini apa ya? Ya oseng-oseng buncis kayak gitu. Ya teman-teman, ini 2 masakanku hari ini. Ya ikan pedak cabai hijau. Kalau teman-teman mau pedas, cabai ganti cabai merah. Aku tadi sebenarnya ada cabai merah, cuma aku takut kepedesan anakku, jadi cabai hijau aja. Kebetulan juga ada cabai hijau. Kemarin suamiku kan beli cabai hijau, cabai merah kayak gitu. Ya teman-teman. Buncis nih yang ini ya teman-teman, biar teman-teman lihat masakanku hari ini ya. Asam-asam buncis, kasih ayam, taruh ini ikan pedak ini ya. 2 masakanku hari ini tak bikin tampil dulu bagus ya teman-teman gitu. Makanya kemarin aku habis pergi ke kota teman-teman, ke Kapita, aku ibadah di sana, sehingga pulang udah agak malam. Aku masak apa adanya kayak gini ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, kemarin khotbah apa hamba Tuhanku ya teman-teman ya. Itulah kalau kita itu hidup ya teman-teman, itu harus ada apa ketertiban teman-teman ya. Jadi kita harus ada apa rambu-rambu ya. Lalu lintas itu kan ada rambu-rambu merah, kuning, hijau ya. Kalau merah berhenti ya teman-teman, kalau hijau jalan ya kayak gitu, kalau kuning siap-siap kayak gitu. Kalau merah harus berhenti, kamu jalan ya, kamu yang sengsara gitu, ditangkap sama Pak Pol ya teman-teman ya kayak gitu teman-teman. Jadi ada satu cerita ya teman-teman, ada satu kisah, ada satu ibu ya teman-teman. Ibu itu sudah tua, sudah agak lupa. Nah, di karungnya itu ada beras sama gula, sedikit beras sedikit gula. Nah ibu ini mau bersih-bersih teman-teman, bersih-bersih karena dia tuh lupa mana yang beras, mana yang gula. Wes dia pikir ini jadiin satu aja gitu, antara gula sama beras, karena kan tinggal sedikit ceritanya begitu. Terus ketika dia mau memasak, dia bingung, lah kok ini beras dicampur gula gitu ya teman-teman. Gimana caranya aku misahin antara beras dan gula? Kan nggak mungkin, beras itu diambil satu-satu gitu kan lama. Terus dia tanya anaknya, dia lagi bingung, anaknya datang. Anaknya ini kan terpelajar teman-teman. Jadi anaknya ini datang, ada apa bu? Aku mau masak nasi. Ya masak aja nasi. Nggak, masalahnya tadi aku lupa nak ya. Aku taruh berasku campur sama gula. Pikir berasnya tinggal sedikit, ada 2 karung, aku jadiin 1. Taunya lupa itu gula gitu. Oh gampang kata anaknya. Sudah, ibu ambil 1 mangkok beras dan gula yang campur itu loh teman-teman.
ibu masak air panas, kata anak itu, nanti aku yang beresin. Bener teman-teman, ibunya masak air panas. Akhirnya apa? Akhirnya air panas itu dimasukin di mangkok beras sama gula tadi. Gula itu kalau kena air panas kan mencair, sedangkan beras itu kan enggak ya teman-teman. Nah, akhirnya itulah ketika gula itu mencair, dia pisahkan gula itu di tempat lain, di tempat botol ya teman-teman, sehingga sisa berasnya dia cuci, dia masak. Itulah jadi memisahkan antara gula dan beras teman-teman ya. Nah, itulah manusia yang berakal budi, yang berpendidikan, yang punya skill ya teman-teman, sehingga dia tahu antara beras dan gula ya kan. Gula kan untuk minum kopi, untuk bikin susu ya teman-teman, untuk pemanis. Beda sama beras. Beras kan untuk makanan pokok kebutuhan sehari-hari. Jadi gula dan beras tidak bisa bersatu teman-teman ya. Seperti minyak sama air nggak bisa bersatu ya. Ketika campur ya kita harus pisahkan yang gula-gula. Karena gula itu kan pemanis untuk bikin susu ya teman-teman, untuk bikin kopi, untuk bikin teh manis kayak gitu. Sedangkan beras adalah untuk nasi, untuk makanan pokok. Itulah manusia ya teman-teman. Manusia itu teman-teman sama semua, tapi kita harus pisahin ya teman-teman. Kita harus memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau memang nggak baik ya nggak usah dilanjutkan ya kan. Yang buruk ya sudah biarin. Kalau kita ini melanggar peraturan ya kita yang sengsara ya kan. Bukan suami kita kamu ambil suami orang ya kan. Nah, kamu ambil istri orang. Kemarin khotbah Pak Pendeta itu bilang, nah, jemaat ini tidak boleh mengambil suami orang, nggak boleh ngambil istri orang, kata Pak Pendeta itu. Betul teman-teman, kalau kamu ambil suami orang ya kamu yang sengsara. Yalah, dia bukan suamimu, bukan hakmu ya. Anakmu juga sengsara, dia kan bukan ayahnya ya kan. Ayahnya kan suami orang ya kan. Nah itu, kalau kamu mengambil suami orang ya kamu sengsara, kamu ngambil istri orang ya kamu sengsara. Itu kan hak orang, bukan hakmu. Sama kalau kamu ngambil barang orang ya itu kamu susah sendiri, kamu bisa ditangkap ya, kamu kena hukuman ya kan teman-teman. Kayak gitu, kayak orang-orang korupsi itu kan bukan hakmu, kamu korupsi, kamu ambil ya, itu kan bukan hakmu. Nah, kamu ya sengsara sendiri. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa, suatu hari kan ketahuan, kamu akan kelipuk sendiri dan sengsara. Kamu nggak ketahuan pun kamu kan was sengsara suatu hari. Kalau bangkai itu teman-teman disembunyi dimanapun tetap bau ya teman-teman. Aku kemarin ini beres-beres rumah ini ada satu, nggak tahu, aku cari bangkai tikus, bau tikus, tapi aku cari tikusnya nggak ada, udah mati, udah remek kali, udah keracunan, udah mati. Jadi itulah teman-teman semuanya. Itu adalah kita sebagai manusia ya teman-teman. Kita harus ngerti ya peraturan. Kalau bukan ininya kamu langgar ya kamu susah, kamu sengsara. Buat apa? Di dunia kok sengsara, di sono juga sengsara. Ya kan, bukan suamimu kamu mengambil anak haram. Ya anakmu kan ada status anak haram. Ya kamu sengsara. Anakmu pun sengsara. Ya kan, nggak ada status apa-apa. Oh, statusnya anak suami orang gimana status ya. Kalau anak kandung ya jelas anak kandung ya teman-teman. Anak tetangga jelas anak tetangga, anak tiri jelas anak tiri, anak sambung jelas anak sambung, anak angkat jelas anak. Nah itu anak suami orang ya kamu sengsara. Sengsara kamu bikin sendiri, jangan salahin orang ya kan. Orang kan karena dialah kamu sengsara, kamu yang bikin sendiri kok. Kenapa kamu sudah lihat, kamu mau ya teman-teman ya kayak gitu. Kalau laki-laki itu kan memang mulutnya manis, dia di sana jelekin istrinya, di sini baik-baik kamu. Nah setelah itu dia jelek-jelekin kamu ke istrinya, nah baik-baikin kamu, kan memang begitu ya kan teman-teman, kayak gitu lah. Mulut kan lidah tak bertulang ya kan, ya salahmu sendiri. Ngapain kamu salahin orang
Ya kamu sengsara sendiri sampai kapan? Ya sampai kamu mati, ya kan. Teman-teman, kalau orang mengambil hak orang, barang orang, ya kamu sengsara. Di dunia kamu sengsara, di sono kamu sengsara. Ya kan, kalau kamu masih memegang dia ya apapun itu. Kalau kamu nganggur ya kerja, jangan borosin rekening orang, ngambil rekening orang kayak gitu, ngambil suami orang, manfaatin orang. Lah itu mah sudah tidak benar ya teman-teman. Itulah akhirnya ya kamu susah sendiri ya. Kalau bukan hakmu ngapain ya kan teman-teman, itu kan salahmu bukan salah orang. Kok kamu nyalain orang, fitnah ini itu lah salahmu dewi ya kan teman-teman. Kayak kita punya hak sendiri ya, itu jalan kita, tempat kita ya, kamu taruh di situ ya salahmu sendiri. Kok kamu salahin orang ya, kayak gitu. Orang kan begitu teman-teman. Sekarang ini orang aneh, kamu yang korupsi ya kamu yang salah. Makanya jangan pakai duit orang, jangan pakai barang orang, jangan pakai hal-hal yang bukan punyamu ya kan. Kalau kamu mengambil itu artinya kamu mencuri ya, kamu yang susah kayak gitu ya teman-teman. Itulah. Jadi kita harus tahu batasan-batasan ya dalam hidup ini. Ada batasan beras, ada batasan gula. Kalau beras untuk makan ya kan. Kalau gula untuk bikin teh, atau bikin kopi ya kan, atau bikin susu. Nah kalau beras bercampur gula kita masak ya nasinya jadi manis dong ya kan. Teman-teman kayak gitu ya. Itulah kita manusia itu harus memikirkan yang baik untuk diri kita, untuk masa depan kita ya. Orang mah biar, tidak semua orang itu menyukai kita, itu hadiah teman-teman ya. Yang penting kita hidup jujur, kita benar ya sudah, urusan kita ya kan. Tidak semua orang itu suka sama kita, kita nggak perlu ya, kita juga nggak butuh, kita makan nggak minta dia ya. Jalan ke surga nggak lewat rumah dia ya kan, ngapain gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman, jadi kita dalam hidup ini ya teman-teman, ini sekedar cerita, sekedar mengedukasi ke teman-teman. Harus ada batasan. Kalau nggak ada batasan kita yang sengsara ya, kita sengsara seumur hidup kita, sampai mati pun kita sengsara ya. Bukan kita sendiri, anak cucu kita juga susah. Kamu sudah melanggar batas orang, melanggar tempat orang, itu kan kamu yang sengsara, bukan kita ya kan kayak gitu. Kamu juga yang sengsara, kamu ngambil suami orang, mereka istrinya lah, ngapain? Bukan suamimu kok, bukan istrimu. Kamu ngambil istri orang itu kan bukan istrimu ya. Kamu yang bodoh, makanya kebodohanmu membuat kamu sengsara sendiri ya teman-teman. Begitu. Kita balik ya ke sini. Inilah ikan ya teman-teman, ikan peda ya, cabai hijau teman-teman. Ini kalau teman-teman ikan yang mau diganti ya ganti ikan cuek. Yang kemarin aku kan masak ikan cuek bisa. Kalau mau ganti ikan gurame, ikan kakap, ikan pari juga bisa, kan banyak macam ikan ya. Itu ikan teri juga bisa ya teman-teman. Nah yang ini adalah ini ayam buncis, ini masak asam-asam kalau di kampungku teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ini kasih tomat juga enak. Tadi aku nggak kasih tomat teman-teman karena aku udah jeruk tadi ya. Nah ini asam-asam seger teman-teman. Kalau siang-siang teman-teman makan asam-asam gini seger. Cuma kalau ada anak kecil nggak usah cabenya itu, nggak usah dipotong gini, cabenya diutuhin aja. Dulu mamaku tuh suka masak asam-asam begini tapi cabenya utuh ya teman-teman. Dia pakai daging sapi. Ini aku kebetulan kan nggak ada daging sapi, adanya ayam, jadi aku pakai ayam. Kalau teman-teman ada daging sapi, itu teman-teman pakai daging sapi. Kalau dulu mamaku, ini masakan favorit mamaku teman-teman ya, asam-asam namanya. Itu mamaku tuh pakai daging, tapi daging sapi ya. Jadi daging sapi itu dipotong-potong kotak-kotak tuh loh, kecil-kecil, sama direbus teman-teman. Nah karena mamaku tuh kan nggak makan minyak ya, nggak pakai minyak gitu. Maksudnya nggak ditumis pakai minyak, jadi bawang merah, bawang putih, cabai itu sama dia dipanggang teman-teman.
Ya bumbunya itu dipanggang semua, jadi cabai, bawang, sama teman-teman boleh coba ini makanan mama favorit mamaku ya. Kalau aku tadi kan bumbunya aku tumis ya, kalau mamaku nggak ditumis. Kalau ditumis itu kan pakai minyak dikit gitu ya. mak Mamaku nggak ditumis karena dia kan memang anti kolesterol lah, takut kolesterol kayak gitu. Dagingnya juga dibersihin dari itu teman-teman, dari apa namanya, lemak ya, lemaknya dipisah gitu. Jadi daging tanpa lemak ya teman-teman, itu direbus. Untuk teman-teman yang kolesterol boleh dicoba ya, itu direbus sampai empuk sekali. Terus bawang merah, bawang putih itu teman-teman kupas, terus dipanggang sama ini, sama cabai. Kalau mau pakai cabai utuh karena mamaku nggak mau pedes ya, agak bau-bau cabai aja. Jadi cabenya utuh dipanggang semua, terus cemplung masukin situ, kasih kecap, udah kayak gitu. Kasih kecap, kasih garam. Kalau mau kasih lada, kalau enggak usah. Ini enggak pakai lada teman-teman. Jadi gitu, mamaku enggak ditumis. Jadi bawang merahnya dikupas, dipanggang, bawang putih dipanggang sama ini cabai gitu. Itu kasih kecap ya teman-teman, jadi asem-asem. Kasih kecap, kalau ada tomat ya, tomat masukin. Kalau nggak ada tomat bisa pakai, kalau di kampung itu kan ada asam ya, asam Jawa. Jadi airnya aja ya, asam Jawa itu diambil airnya teman-teman, masukin dikit, jangan banyak-banyak. Kalau boleh asam Jawa itu dipanggang juga, terus airnya diambil gitu ya, asam-asam. Itu favorit mamaku teman-teman, boleh dicoba. Karena aku hari ini nggak ada daging, jadi aku pakai ayam, cuma aku tumis tadi bumbunya ya. Teman-teman boleh, kalau ini bumbunya dipanggang. Besok kalau aku ada daging, aku masak asam-asam, bumbunya aku panggang seperti favorit mamaku ya teman-teman. Ini sih ideku sendiri. Ini apa namanya? Ini karyaku sendiri ya. Kalau mamaku nggak ditumis, ini tak tumis tadi. Bumbunya aku tumis karena aku nggak pakai daging, pakai ayam. Ya kalau teman-teman mau yang pakai daging silahkan ya teman-teman. Pakai daging itu favorit mamahku, itu pakai daging tanpa lemak ya, daging-daging aja yang tanpa lemak, terus nggak ditumis ya, kayak gitu. Dibakar ya, bumbunya tetap matang teman-teman, karena kan dibakar sebentar, nggak usah gosong-gosong. Bawang merah, bawang putih dibakar, cabai dibakar. Kalau teman-teman mau pedas langsung diulek masukin ya. Kalau mamaku kan nggak mau pedas, jadi itu aja kayak gitu ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, itulah ide masakanku ya, favorit keluargaku teman-teman, aku kasih ke teman-teman. Barangkali teman-teman apa sebenarnya ngikuti, bisa untuk ide jualan juga. Kalau teman-teman yang jualan ayam ya, misalnya pecel ayam itu teman-teman ganti ya, ganti-ganti. Misalnya biasanya kalau orang jual pecel ayam itu kan sama sayur asem ya, bisa diganti pakai asem-asem, bisa diganti pakai sop, supaya yang beli itu nggak bosen ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa untuk nambah penghasilan kayak gitu. Bikinnya gampang kok teman-teman ya, jadi teman-teman bisa tambah-tambah penghasilan lah gitu, untuk ganti-ganti. Untuk teman-teman yang dagang ya, dagang UMKM makanan itu ya, monggo aja teman-teman ya, pakai aja ideku, gratis ya. Jadi teman-teman bisa pakai favorit mamahku ya, asem-asem itu gampang teman-teman ya. Itu nggak membutuhkan lama-lama, tinggal daging potong cemplung-cemplung semua, dipanggang itunya. Kalau mau pedes diulek sebentar cabai ngono. Kalau untuk jualan ya dipedesin, diulek sebentar cabainya. Tapi kalau nggak untuk jualan, wis cemplung-cemplung aja. Itu gampang, praktis, laris, asem itu. Kalau teman-teman ada blumbing wuluh ya, pakai blumbing wuluh. Kalau nggak ada pakai tomat hijau ya. Gitu ya teman-teman, ini tak kasih resep ide jualan mamahku, resep mamahku nih ya, dari aku kasih ke teman-teman. Namanya asem-asem ya. Kalau memang teman-teman nggak mau pakai daging, pakai ayam ya nggak apa-apa ya, yang bening cemplung-cemplung aja, nggak usah tumis-tumis, repot ya kan. Kayak bikin sayur asem itu nanti nggak cemplung-cemplung kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa untuk ide jualan, aku kasih ide
gratis ya teman-teman. Aku kak mengedukasi ke teman-teman ya, sambil aku cerita, aku mengedukasi, barangkali apa teman-teman yang membutuhkan itu loh ya, membutuhkan masakan ya teman-teman, membutuhkan ide-ide ya, membutuhkan jawaban teman-teman yang lagi pusing atau apa gitu, teman-teman bisa apa namanya, bisa membuat teman-teman itu supaya nggak down gitu ya teman-teman. Jadi kita dalam hidup ini ya teman-teman, jadi kita ini ya pokoknya ngerti batasan kita lah kayak gitu ya teman-teman, supaya kita tidak merugikan orang juga ya. Kalau kita nggak ngerti batasan kita ya kita merugikan orang, sengsara ya kita sendiri ya kan teman-teman, kayak gitu. Kayak gitulah teman-teman ya, istilahnya supaya kita ngerti batasan-batasan kita ya. Nah, kita nggak ngerti batasan kita ya kita susah kayak gitu. Tadi hanya cerita ya teman-teman, seperti beras dan gula fungsinya kan beda ya kan teman-teman. Gula berfungsi misalnya bikin susu pakai gula, bikin teh bisa manis ya tak teman-teman, bikin kopi pakai gula manis. Lah kalau beras fungsinya beda, beras kan untuk makanan pokok jadi nasi gitulah ya teman-teman, sehingga kita tahu batasan hidup kita. Yang tidak perlu dilanggar ya nggak usah dilanggar, nggak ada untungnya ya kan. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Untungnya kamu sengsara seumur hidupmu ya lah. Kamu ngambil suami orang, kamu nggak bakal bahagia sampai mati pun nggak bahagia, percuma. Kamu ngambil istri orang juga nggak bahagia. Mana orang yang mengambil hak orang itu nggak bakal bahagia teman-teman, betul teman-teman ya. Mengambil hak orang, mengambil uang rekening orang, sekarang kan banyak rekening-rekening dulman itu pada dicuri semua, dibobolin semua ya teman-teman, pada hilang-hilang. Kemarin ada anak muda umur 26 tahun juga hilang. Nah, itu main apa ya teman-teman, kayak permainan kayak kripto apa itu, bukan cuma permainan setengah judi kayak gitu pada hilang. Wis gitulah teman-teman ya, tapi kita harus tahu batasan kita. Wis ya teman-teman, nanti tidak kepanjangan. Terima kasih teman-teman masakanku hari ini ya, ikan peda karo ini buncis, asam-asam buncis itu ya teman-teman. Terima kasih.